Sudah. Sudah, terima kasih kepada Pak Iwan, terima kasih kepada tutor hebat semuanya. Selamat bermalam minggu, selamat membedah kisi-kisi, dan selamat membuat soal yang terbaik untuk Kota Bandung. Maju terus tutor kesetaraan Kota Bandung. Ya, selamat minggu dengan kisi-kisi dan Pak Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Arti yang sudah menyampaikan kultum kalimat 3 menit. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan paparan atau penjelasan dari Bapak narasumber kita, yaitu Kang Iwan Sunaria. Kalau saya, maaf ya Bapak Ibu, saya panggilnya Kang Iwan. Kepada Kang Iwan, mangga Kang. Terima kasih Bu Sri Wahyuningsi sudah mengantarkan kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Bu Arti sebagai DPC FTPKN Kota Bandung sudah memberikan kesempatan untuk kita berdiskusi pada malam hari ini. Dan terima kasih juga, salam hormat, salam hebat kepada teman-teman tutor sekota Bandung serta jajaran pengurusnya panitia di DPC FTPKN Kota Bandung. Nah, malam ini agenda kita adalah membedah kisi-kisi yang sudah teman-teman susun. Nah, sesuai apa belum dengan tuntutan UPK bertipe AKM pada tahun 2022 saat ini. Nah, karena itu kita mulai dari yang paket A. Nah, saya tanya dulu nih, yang paket A, udah hadir semua belum tutor paket A-nya yang penyusunan soal? Halo? Paket A. Iya, Abi. Ada ya? Masih banyak yang belum ini penamaan. Saya paket A, Kang Iwan. Yang paket A, kita lihat dulu. Oh, ada PAI, Rika. Ada paket A lagi, IPA ya, ada Bu Isni. Indonesia hadir. Oke. Saya akan buka salah satu contoh dulu dari yang IPS ya. Lah? Ada nggak IPS? Paket A? Saya Kang. Nah. Karena ini kan karena beliau nih udah ada stimulusnya, teman-teman ya. Nah, ini udah ada stimulus, bacalah tentang Kota Bandung. Hanya stimulus ini isinya cuma satu. Ke bawahnya saya cari untuk soal-soal berikutnya. Nah, ini ya. Ini kan stimulusnya 1 untuk 3 soal ya. Betul, Bu? Betul. Nah, ini bacaan tentang Kota Bandung. Ini sudah ada, kompetensi dasar sudah ada, materinya, letak dan luas kabupaten kota dan provinsi dalam peta. Nah, kalaupun ini dicantumkan seperti ini, kalau bisa Bapak dan Ibu ini juga dicantumkan ketika kita menggunakan modulnya ya, atau referensinya. Apakah dari modul 1, 2, 3, 4 dan sebagainya dari modul berapa gitu ya. Jadi nanti kita ngeceknya gampang dan teman-teman juga nanti ketika menuangkan ke dalam soal tinggal dibuka modulnya gitu. Ini disajikan gambar peta Jawa Barat, peserta didik dapat menunjukkan letak dan luas kabupaten atau provinsi. Oke. Untuk kognitifnya L3, bentuk soal esai. Nah, ini nomor 1. Jadi kan tentang memaparkan pemaparan kekayaan alam yang ada di daratan rendah. Nah, ketika kita ada stimulus bacaan tentang Kota Bandung, nah nanti stimulus ini harus berkaitan dengan 3 hal ini. Seperti itu ya. Nih, jadi harus berkaitan dengan 3 hal ini. Kalaupun stimulusnya tidak berkaitan dengan ini, kita cari stimulus yang bisa mengakomodir beberapa KD seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah terpaku juga terhadap runtutan dari kompetensi dasar.
Sekarang kita memang kompetensi dasar dituntut untuk kita mencarinya secara runtut, namun stimulus ini bisa digunakan untuk kompetensi dasar yang loncat-loncat. Bisa aja 21, 31, kan 41. Nah, bisa seperti itu. Ini udah bagus, alhamdulillah nih. Terus stimulus kemudiannya tentang gambar dan bacaan tentang ASEAN. Oke. Nah, untuk stimulus yang tentang ASEAN ini, saya lihat kan ini ke bawahnya ada 5, 6, 7, 8. Nah, ini semua ke bawahnya stimulusnya tidak muncul. Nah, ini kesulitan nanti ketika kita menuangkannya dalam bentuk soal bertipe AKM. Karena stimulus harus tetap kita berikan agar anak-anak itu terangsang pola pikirnya, kreativitasnya dengan stimulus tersebut. Ini tentang interaksi sosial. Oke, nah ini kan kalau tentang interaksi sosial, Bu, ini stimulusnya bisa saja tentang kehidupan bermasyarakat saat ini, gitu kan? Bisa Ya, juga dikaitkan tentang COVID-nya, kan? ya. Bisa dijadikan pernyataan tentang interaksi sosial peserta didik dapat menggolongkan interaksi sosial tersebut secara tepat. Nah, ini kan bisa misalnya tentang COVID saat ini ya. Ya. Siap. Oke. Nah, itu salah satu yang saya lihat dari mapel IPS gitu. Berarti yang atasnya tinggal nambah stimulusnya aja ya, Kang Iwan. Ya, stimulusnya usahakan stimulusnya ada satu stimulus untuk maksimal 5 soal gitu ya. Jangan terlalu banyak juga karena kalau kita banyak KD otomatis kan stimulus yang harus kita buat wah harus luas gitu ya. Kalaupun teman-teman kesulitan membuat stimulus untuk 5 soal, boleh 3 soal, 2 soal dalam satu stimulus. Hanya nanti konsekuensinya kepada ketika itu dicetak gitu ya. Karena kalau terlalu banyak stimulus otomatis cetakan akan banyak kecuali teman-teman nanti menggunakan mode online pakai secara daring atau platform lain yang memungkinkan kita gunakan di lembaga gitu ya. Contohnya di kami itu untuk secara daring bisa hanya peserta didik harus ada di lembaga, di komputer lembaga gitu. Ketika di rumah kan kesulitan kalau dijadwalkan secara langsung, misalnya dilaksanakan dalam waktu 2 jam pada hari Senin dari jam 8 sampai jam 10. Nah, untuk secara daring ini tentunya teman-teman atau peserta didik nanti yang ada di daerah-daerah kesulitan jaringan ini susah kalau ditetapkan waktunya. Tapi kalau misalnya di lembaga biasanya kan jejaring kuat dengan komputer 10 bisa per rombel 10 orang seperti itu nantinya. Tapi kalau misalnya dicetak, nah stimulus ini memang soal tipe AKM ini berpengaruh terhadap jumlah lembarannya gitu ya. Terutama nanti di bahasa dan termasuk matematika gitu. Karena stimulusnya harus kompleks. Oke, ini siapa? Fisika Kartika. Salam Pak kalau satu stimulus untuk satu soal. Tidak apa-apa, soalnya agak sulit untuk pelajaran fisika SMA. Oke, boleh. Nah, ini kan seperti fisika, matematika itu ya. Itu memang agak kesulitan kalau kita membuat satu stimulus untuk beberapa soal. Tapi Bu, ketika fisika juga bisa satu soal dibuat ke bawahnya nanti satu stimulus bisa beberapa soal. Contohnya ketika kita membahas di fisika itu yang umum tentang apa coba Bu? Coba materinya tentang kita ini ya. Langsung saya buka dulu yang Tentang suhu paket. mungkin Pak, Nah, atau tentang suhu. Tentang suhu ya, Bu. Nah, kalau tentang suhu, tentang apanya? Kalau besarannya, misalnya kan bisa saja nanti beberapa ditayangkan beberapa misalnya stimulusnya tentang pembakaran atau tentang kegiatan spa gitu ya. Nah, kegiatan spa kan bisa membahas tentang suhu. Nah, itu bisa nanti
nyangkut beberapa KD di sana. Ada tentang suhu ruangannya, terus nanti ada pilihan, ada tentang menjodohkan juga. Jadi jangan terpaku kepada misalnya, oh satu stimulus misalnya untuk esai. Nah itu bisa juga dikombinasikan atau jawaban singkatnya. Karena jawaban singkat itu kan jawabannya hanya satu kata sampai dengan satu kalimat sederhana gitu ya. Nah, sedang uraian kan banyak. Nah itu bisa juga Ibu menggunakan menjodohkan. Jadi yang salah satunya membahas tentang suhunya, mungkin yang lainnya tentang perubahan zatnya atau tentang eh, penurunan suhu juga bisa nantinya, atau perbandingan suhu antara Fahrenheit, Celcius. Nah, seperti itu bisa juga. Jadi antara menghitung pengetahuan, ya, terus pemahaman, mengingat dia juga bisa kita berikan dalam satu stimulus seperti itu. Coba yang fisika kita interaktif dulu, Bu Kartika ya. Ya, makasih Pak. Nah, dengan siapa Bu Kartika yang fisika? Dengan saya, Pak. Pak William. Dua-duanya ada. Jadi bisa nanti kombinasi dengan Pak William nih ya. Siap. Jadi suhu itu bisa satu, ya itu tentang spa atau tentang pembakaran atau tentang ya pembakaran juga bisa kan saat ini dengan adanya COVID gitu kan, suhu tubuh dan sebagainya. Nah itu bisa dikombinasikan dengan materi lainnya juga gitu. Memang kesulitan dari, jangankan kita nih ya, tutor-tutor yang baru nih dengan AKF, teman-teman di Puskurubuk juga memang kesulitan untuk stimulus. Makanya saya agar memudahkan, kita stimulusnya di sekitar Kota Bandung saja, tidak usah jauh-jauh misalnya gitu ya. Terus kan peserta didik juga nanti biar kreatif dan inovatif membaca stimulus yang ada di Kota Bandung, tidak terlalu jauh untuk memikirkannya. Itu untuk fisika aman ya, Bu Kartika, Pak William? Iya Pak, makasih. Alhamdulillah. Ya. Siap, Pak. Siap. Makasih, Pak. Nah, yang lainnya gimana? So, langsung aja interaktif yang mau ditanyakan, karena kalau dilihat dari kisi-kisi, teman-teman itu kekurangannya hanya kekurangan di stimulus saja. Kalau untuk KD, indikator, terus itu sudah oke, karena teman-teman biasanya sudah sering menyusun soal tentunya. Nah, hanya untuk stimulusnya, teman-teman beberapa belum mencantumkan stimulusnya tentang apa dan pembahasannya itu seperti apa. Terus ada juga tadi saya baca itu kisi-kisinya masih sederhana dan itu baru ada yang baru 2 soal dan sebagainya, mungkin masih disusun, disegerakan saja karena kita kan dikejar oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. Hari Rabu nanti kita bertemu untuk finalkan soalnya. Nah, terus untuk teman-teman yang misalnya mau konsultasi, mau ngobrol dengan saya, mau chat tentang penyusunan soal, nanti kan Bu Harti sudah sebar nomor saya, Bu Harti. Pak Iwan izin memasukkan ke dalam grup aja ya. Oke, boleh. Nanti kita bahas. Karena kalau dibahas secara umum, takutnya kan teman-teman ada kendala atau ketika bahas di grup mungkin teman-teman agak canggung atau gimana. Nah, boleh nanti kita japrian untuk membahas beberapa soal. Yang lainnya gimana untuk Bu Sri ya? Izin bertanya Kang, itu Boleh, kan Bu. misalnya di IPS itu banyak banget KD-nya. Kalau di silabus IPS paket A itu KD-nya banyak, kemudian materinya juga banyak. Maka saya ambil satu-satu gitu. Cuma untuk penulisan soalnya, apakah misalnya untuk nomor 1 dan 3 misalnya gitu. Boleh. Itu bisa ya, misalnya 1 sampai 5 stimulusnya itu. Nah, Bisa. yang membingungkan adalah KD dan materinya, indikatornya Kang itu. Ya ini teh materinya, misalnya materinya perekonomian di kegiatan perekonomian di lingkungan disesuai dengan sumber daya alam. Nah, kegiatannya ini itu materinya. Nah, untuk KD-nya itu. Nah, indikatornya yang mana? Karena indikatornya banyak banget tuh di silabus itu untuk buku tema 4. Tema 4 IPS paket A. Itu banyak banget. Jadi, apakah misalnya stimulusnya bisa ngambil dari e-modul juga boleh gitu atau gimana ya?
Sangat boleh. Jadi Oh, siap. teman-teman, jadi silakan ngambil stimulus itu, kita stimulusnya, stimulus untuk membuat soal kita, stimulus untuk kita nih buat soal, usahakan ambil dari e-modul. Karena kalau e-modulnya sudah diberikan ke peserta didik, nanti peserta didik tidak jauh-jauh, lamun istilah orang mah ngawangkong gitu ya. Jadi tidak bisa jauh-jauh membayangkan hal-hal yang jauh, tapi oh ini pernah dipelajari di modul gitu kan. Oh berarti caranya seperti ini, oh jawabannya seperti ini, oh arahnya ke sana. Jadi teman-teman juga mengarahkan nanti di stimulus itu agar peserta didik tidak terlalu jauh berpikir ke mana-mana gitu ya, khusus dengan implementasi di lapangan dan modul itu. Bagus Bu Sri, lebih baik fokus ke modul, bagus itu. Oh, siap. Karena sebenarnya saya guru matematika sama geografi. Berarti nanti bisa membantu Pak Ahmad ya. Siap, Kang. Makasih ya. Berarti Ya, sama-sama Bu dari Sri. buku-buku tema di e-modul aja nggak apa-apa ya. Takutnya Iya, nggak nggak boleh. apa-apa. Kan harus berita terkini kalau kata Pak Fauzi. Harus ada berita terkininya katanya gitu. Iya. Boleh Bu, tapi kan kalau sejarah mah susah berita terkini. Iya, betul. Kasih Kang. Mangga yang Oke, lainnya sama-sama. kalau mau bertanya silahkan mumpung ada Pak Iwannya. Pak Iwan mau tanya Boleh, boleh. paket C matematika wajib. Iya, kan kalau untuk matematika wajib ini nanti di UPK kan untuk apa jurusan IPA IPS kan ya. Jadi IPS Ya, tidak betul. ada. Oh iya. Boleh dilihat Pak itunya yang matematika wajib. Udah betul nggak? Sebetulnya saya dengan rekan ya. Ini Kodarullah, Bu Endangnya ada mengajar dulu sampai jam 9 katanya. Tapi memang udah dibahas ya dari kemarin. Emang kita bikin kisi-kisi itu nentuin dulu stimulusnya ya. Dari Ya, stimulus kira-kira bisa berkembang soal apa aja. Memang tadi juga agak telat ya ngumpulin karena ini dari stimulus ini bisa apa aja nih, soal apa aja, dan enggak terlalu harus ini kan ya Pak, maksudnya semua KD dimasukin gitu, enggak kan ya? nggak semua KD dimasukkan, jadi sesuai dengan ini aja, identifikasi Yang dari, nyambungnya ya. iya, yang identifikasi dari kita, dari tutor, kira-kira materi apa saja yang sudah sampai, capaiannya sudah sampai di mana. Karena kan kalau pelaksanaan bulan Maret atau April, berarti kan kayak modul akhir itu dibahasnya cuma sepintas gitu ya. Gitu. Berarti Ya, materi itu akan lebih banyak di modul 1 sampai dengan, kalau matematika paling 1 sampai 13 gitu ya. Karena modul 14 itu kurang maksimal untuk kita berikan kepada peserta didik di semester ini gitu. Atau kalaupun memang modulnya sudah aman di Kota Bandung, 14 modul matematika paket C-nya sudah diberikan semua, boleh komposisi disesuaikan sesuai dengan yang sudah ditentukan seperti itu, Bu. Nah, Ibu teh matematika wajib untuk yang umum berarti ya? ya yang berarti kan paket jurusan IPA IPS yang matematikanya ya gitu kan. Iya, Nanti peminatan beda lagi kan. Peminatan IPA aja kan ya Pak ya. betul. Cuma ya harusnya kan peminatan tuh IPA saja. Nah, untuk matematika wajib itu untuk yang IPS. Oh jadi yang matematika wajib itu nggak diberikan ke yang peminatan IPA? Enggak. Kalau yang itu harusnya dia itu nanti kalau misalnya kebijakan Kota Bandung mau didua kalikan silakan gitu. Cuma biasanya kalau yang IPA itu include. Makanya kan di Juknis itu ada yang 35 untuk yang pemilihan wajibnya 35 soal ya. Ya. Nah, untuk yang jurusan IPA itu ada 40. Itu tuh harusnya di mix. Nah, itu kemarin memang dari direktorat juga ya sedikit kesalahan untuk yang matematika terutama di yang IPA gitu ya. Itu kan di 40 soal kan. Harusnya kalau mau di mix kan itu yang itunya 35, masa yang wajibnya cuma 35 sedangkan yang minatnya sampai 40. Kasihan peserta didiknya. Ya. Jadi nggak apa-apa, kita susun aja biar ini nanti Nikel
ketika diserahkan ke tim pengeditan, nanti diambil aja kira-kira mana yang capaiannya setara dengan di Kota Bandung, seperti itu. Karena biasanya jurusan IPA ini anak-anak yang high class ya, mereka itu mau melanjutkan kuliah biasanya. Nah, Pak, ini tuh kita nggak ditulis detail stimulusnya ya, dimasukkannya Ya, ke indikator sih. Jadi kayak dari soal nomor 1 sampai 3 itu stimulusnya kita rencananya pasar di Kota Bandung ya. ya, ya. Terus stimulus kedua tentang stand portable itu dari nomor 5 sampai 8 sampai 7 sampai 8 sama geometri ruang. Oh iya. Terus stimulus ketiga tentang data COVID. Terus ada juga stimulus 4 yang peternakan untuk ke peluang ya. Oh Nah, iya. ini juga yang apa namanya peluang sebetulnya tadi itu masih ya, tapi nanti mungkin bisa diubah lagi apa ya, disesuaikan gitu. Bisa, Kayak yang bisa. data COVID ini kayak mau nyambung gitu ke apa namanya ke pencacahan ya, kayak misalnya pengaturan rombel PTMT. Tapi kan kalau yang anak-anak PKB mah mungkin nggak semuanya reguler ya, ngerasain dibagi rombel gitu, maksudnya tuh diatur shift-nya itu gitu kan. Oh iya. Ya, takutnya aduh nanti takutnya anak-anak nggak paham ya gitu maksudnya. Terus stimulus 5 itu kayak jarak antar kecamatan. Nah, kayak gitu itu udah sesuai atau ada koreksi Pak Iwan? Kalau untuk kisi-kisinya udah sesuai, ini kan Ibu mencantumkan stimulusnya disatukan dengan indikator. Nggak apa-apa, nanti kan itu contoh barusan dibaca juga memang sudah digabungkan tentang pasar, terus tentang tadi peternakan, saya baca. Nah, nanti paling saya lihat di soalnya aja. Ibu teh sama siapa tadi? Sama Ibu Endang, Ibu tapi Endang ya? ya beliau lagi ada ngajar dulu sampai jam 9 katanya. Ya nggak apa-apa kan Ibu yang mewakili. Oke Bu. Iya, alhamdulillah. Berarti udah oke ya Pak ya? Ya lanjut ke Tinggal soalnya. soal Ibu ya. Ya, Oke. terima kasih. Ini Pak William masih penasaran, masih resen. Sorry Pak, munten nanya. Boleh, boleh Pak. Silakan Pak. Jadi Pak, ini mungkin kayaknya lanjut dari yang ceritanya Bu Lucy tadi. Kayaknya saya tadi dengar banyak banget stimulusnya deh. Ada mesti berapa Pak dalam satu jenis soal itu Pak, stimulusnya? Kalau stimulus itu, Pak, misalnya satu stimulus bisa kita gunakan untuk sampai 5 soal gitu. Jadi bisa Satu untuk pilihan stimulus. ganda, Oke. satu stimulus. Bahkan kalau memang satu stimulus itu untuk 2 pilihan ganda juga nggak masalah. Kalau sekarang itu ya, Oh, oke. di soal tipe AKM. Maksud Gitu. saya itu kan stimulusnya satu stimulus dipakai di beberapa soal. Iya, iya. Kalau jumlah stimulusnya harus ada berapa banyak Pak? Ya kalau jumlah maksimal mah Nggak minimumnya Pak, minimumnya. minimal kalau misalnya kita akumulasikan satu stimulus untuk 5 soal ketika 40 soal berarti minimal 8. Wah, berarti semuanya distimuluskan Pak? Ya ada stimulus yang sendiri, ada yang stimulus bersama-sama tentunya. Oh, Gitu. oke. Kalau fisika kebanyakannya memang stimulusnya berdiri sendiri, tapi Iya kadang-kadang betul. kan stimulus itu bisa digunakan untuk soal lain juga gitu. Ya Nah, betul. Jadi makanya kayak dulu mungkin macam IPA terpadu kali ya Pak ya? nah gitu. Oh, oke, siap. Kasih banyak Pak. Sama-sama Pak William. Kalau satu stimulus soalnya beruntut Kang Iwan, misalnya 1, 2, 3 stimulus 1 berarti untuk soalnya runtut gitu. Kalau terpisah tetap ditulis lagi stimulusnya. Ya, kalau terpisah otomatis nanti kan harus kita nulis lagi. Nah, kendalanya itu ketika dicetak. Tapi kalau misalnya diruntut, nah nanti kalau satu stimulus untuk beberapa soal diruntut itu lebih enak malah seperti itu. Oh, siap. Iya, kecuali nanti kalau misalnya modenya online ya pakai IT. Nah, itu kan stimulus tinggal copy paste soalnya di bawah gitu. Siap. Berarti saya koreksinya banyak ya, Kang? Sedikit, yang sudah banyak itu yang sudah dikerjakan. Semangat, Bu. Ya, terima kasih.
Ini ada resen lagi Bu Nining. PAI paket B. Silakan Bu Nining. Iya Pak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, untuk mapel PAI saya cari Maaf, di bisa buka. e-modul itu tidak ada ya Pak ya? Oh Jadi, iya, kalau PAI itu iya. Bu tidak ada di e-modul. Kita kan rencana itu ada budi pekerti ya Bu ya. Nah, Iya, jadi kami itu saya dengan partner itu memakai yang dari buku kementerian Pak. Tidak apa-apa gitu boleh, Pak? boleh. Tidak apa-apa. Iya. Yang penting itu buku itu digunakan di semua lembaga Kota Bandung atau mayoritas yang digunakan di semua lembaga di Kota Bandung. Intinya itu materi-materinya yang penting sudah diberikan kepada peserta didik oleh lembaga PKBM sekota Bandung. Ya, Bu Nining, gimana? Halo Bu Nining. Oke, terkendala kayaknya. Oke. Yang lain silakan. Ya lanjut aja. Ya, Bu Nining Saya terlempar. Pak. Siapa ini bahasa Indonesia pakai tas? Silakan. Ya, Assalamualaikum. Saya tuh dengan partner membagi soalnya itu, saya misalkan ke bagian PG dengan PG kompleks, dan teman saya yang menjodohkan uraian dan jawaban singkat. Nah itu untuk satu stimulus itu bisa tidak digunakan untuk PG semua misalkan atau campur dengan PG kompleks gitu tanpa ada jawaban singkat atau uraian atau yang lainnya gitu. Bagusnya itu satu stimulus itu digunakan beberapa tipe soal, Bu. Karena kalau misalnya hanya khusus PG, nah nanti kendalanya Ibu adalah untuk membuat stimulus dalam PG itu kalau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia karena kata dia bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya pelajaran Ibu tuh pelajaran bahasa Indonesia untuk satu stimulus 5 PG bisa, namun nanti kalau untuk PG kompleksnya, nah ini berbenturan Bu di PG kompleks biasanya. Terus untuk esai, isian singkat, lalu menjodohkan. Yang enaknya sih kalau pembagian seperti itu harusnya Ibu kebagian nomor, misalnya nomor 1 sampai dengan 15 gitu. Dengan 3 stimulus. Yang satunya lagi bagiannya 16 sampai 30 seperti itu. Dengan 3 stimulus lagi. Sehingga soalnya beragam yang kita buat seperti itu. Kalau misalnya nanti numpuknya di atas PG, di bawah bosen lah intinya. Jadi peserta didik nanti akan merasa bosen, terus nanti takutnya gitu ya. Ini asbak, checklist, XXXX dan sebagainya. Jadi mengarahkan agar peserta didik tetap membaca soal yang kita buat. Itu sih Bu khawatirannya gitu. Iya. Oh jadi lebih baik dicampur aja gitu ya Pak? Iya ya, campur. Jadi tidak membosankan nantinya. Iya, ya makasih Pak. Sama-sama Bu. Bahasa Indonesia paket A ya Ibu. Dah. Yang lainnya silakan. Ada siapa ini? Oh ya Pak Ahmad gimana? Aman Pak Ahmad? Paket C udah boleh Pak? Boleh Bu Erni, emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin udah dicicil buat kisi-kisi. Ya Bu. Nah, sudah buat kisi-kisi itu, emang ini tuh bikinnya pilihan ganda sama esai Pak. Oh ya.
dan teman kelompok ini katanya dia membuat kisi-kisinya itu memakai dijodohkan dan apa tuh sama dengan di ganda, pilihan ganda juga. Nah, jadi kalau digabungkan mungkin memungkinkan ya Pak? Oh, kalau digabungkan, kalau misah ininya, nah apakah KD-nya ada yang bentrok tidak? Yang tabrakan? Oh, soal Iya. ya materinya ya Pak. Benar-benar. Iya, Oh, berarti apakah ini aja sendiri yang merubah ya Pak. Kalau yang ganda itu diganti agak 10 nomor dijodohkan gitu ya Pak ya? Iya, jadi teman-teman yang paling enak itu sebenarnya pembagian untuk jenis-jenis soal dan sebagainya itu didahulukan dari KD gitu, sehingga nanti tidak ada yang tabrakan KD. Kalau pembagiannya diserahkan dari jenis bentuk soal, oh kamu PG, saya esai, nah nanti ada benturan KD gitu ya. Nah berarti memang penyusunan soal secara bersama-sama itu harus benar-benar rembuk-rembuk, membuat desainnya, konstruknya, jadi kisi-kisinya dibuat bersama, barulah nanti soalnya bisa masing-masing. Kalau kisi-kisi sebaiknya itu dibuatnya bersama-sama gitu, sambil berdiskusi. Iya Pak. Berarti ini harus memberikan, memang minimal tuh kalau 3 tipe boleh nggak Pak? Pilihan ganda sama dengan penjodohan dan esai. Pilihan ganda, penjodohan, esai, berarti benar salahnya nggak ada ya nanti. Terus yang isian singkat malah lebih mudah bukan Bu? Menanyakan tentang satu molekul itu kan isian singkat. Nah, itu lebih mudah malah gitu. Kalau esai kan uraiannya harus panjang. Kalau isian singkat itu mempermudah kita menilai dan mempermudah peserta didik juga menjawabnya gitu. Berarti begini mungkin Pak, 20 untuk multiple choice yang ganda, pilihan ganda gitu ya Pak. Yang ke 20. Duanya 15 kali Pak. 15 untuk apa tuh? Ibu Kalau kimia ya? penjodohan itu kan biasanya 10. Iya, Ibu kimia ya? Iya Pak. Oh, kimia. Nah, di sini Bu, kategori penjodohan itu tidak ketika kita memberikan 5 gitu ya, 5 kategori penjodohan itu nggak dihitung sebanyak 5 soal. Itu tetap dihitung cuma 1 soal seperti itu. Jadi makanya kalau penjodohan sebaiknya kontennya itu cukup 3 gitu. Jadi kalau konten 3 penjodohan benar. Berarti BS betul Ya, salah 10. Iya gitu. Oke Pak. Jadi nggak terlalu banyak pilihannya Bu gitu dalam 1 soal. Nanti dirubah Pak dalam 3 model lagi, berarti yang belum bagi aku penjodohan betul salah atau uraian jawaban singkat mungkin ya Pak ya? Jawaban singkat ya berarti. Nah untuk yang menjodohkan dan pilihan ganda kompleks itu ya contohnya tadi pilihan ganda kompleks itu yang benar salah ya kan. Oh, tadi itu dibuat Pak pilihan ganda aja 35 dan soal esai 5. Jadi 40 ya. Itu berarti pakai metode yang lama. Iya. Iya. Makasih Pak, informasi akan ini robah nanti Pak. Sama-sama Bu Paling pagi Erni. besok Ya, pagi ini olah lagi Pak. Iya. Makasih sangat Pak Iwan. Sama-sama Bu Erni. Oke, kimia ya beres. Iya Pak. Pak Ahmad gimana? Barusan sudah mau bicara. Saya sih bikinnya semua pilihan ganda Pak. Jadi belum jadi maksudnya kalau ada yang tadi semacam benar salah terus uraian esai itu cara apa namanya membuat soalnya per misalkan A pilihan ganda nomor 1 sekian, B esai
nomor sekian sampai nomor sekian gitu Pak ya, jadi supaya jangan ngancur-ngancur gitu Pak ya. Oh, enggak juga Pak. Jadi bisa saja gabungan. Jadi satu stimulus misalnya di Ya. geografi itu kita membahas tentang tekstur Kota Bandung gitu kan. Nah, itu dari tekstur Kota Bandung aja bisa dibahas berapa sih ketinggian Ya. wilayah Kota Bandung menurut peta gitu Ya. kan. Terus bagaimana sih misalnya iklim Kota Bandung. Nah, itu bisa buat PG, bisa esai, bisa juga menjodohkan seperti itu. Oh, ya. Jadi bisa 3 jenis soal dalam kita membahas misalnya konstruk atau tampilan Kota Bandung dari Google Map. Dia bisa dibahas beberapa soal, contohnya gitu, Pak. Enggak, maksudnya nomor soalnya gitu Pak. Nomor soalnya di ini aja, di mix aja, Pak. Jangan PG-PG, esai-esai. Kita sesuaikan dengan stimulusnya, Pak. Oh, jadi bisa misalkan sekarang PG, terus di bawahnya ada esai, terus PG lagi bawahnya gitu, bisa? Nggak apa-apa, bisa. Oh, Iya. Makasih Pak. Ya, sama-sama, Pak. Geografi pakai C ya. Izin bertanya Berikutnya boleh Pak? Saya Ilham. Ini Ilham. Sejarah. Sejarah, oke ya. Ilham dulu. Saya kurang begitu. Saya nggak apa-apa nih, saya dulu. Nggak apa-apa. Oke. Pertanyaan saya sedikit bertanya masalah level kognitif nih Pak. Kebetulan saya kan saya terbiasa menulis soal di formal ya Pak, dengan ranahnya taksonomi belumnya C4 sampai C5 lah. Nah, kalau untuk di paket C itu ranah kognitifnya ke mana ya Pak? Lebih ke berapa tuh si taksonomi belumnya? Misalnya di ranah itu tersebut seperti apa Pak? Satu Pak, yang keduanya pertanyaan ketika jawaban esai itu harus ada kata kunci nggak Pak? Kalau saya teknisnya saya mengerjakan esai, nanti misalnya jawaban esai kan bisa kemana-mana ya Pak. Harus ada kata kunci nggak Pak? Itu aja sih Pak dari saya. Terima kasih. Ya. Nah, ini kesepakatan kemarin di grup teman-teman untuk level kognitifnya pakai apa? C1, C2 atau pakai? Nah, kira-kira Pak Ilham kemarin pemilihan kalau nggak salah di grup udah di ini ya, voting ya? Oh iya Pak. Cuman mau mempertegas aja Pak, takutnya ketika kan saya di paket itu saya masih mencoba belajar nih Pak. Kalau di formal insya Allah saya bisa. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, pada dasarnya sama saja Pak Ilham ya. Kita mau gunakan C1, C2, C3 sampai C6 juga. Cuma kan kalau C5, C6 itu lebih ke HOTS ya. Memang implementasinya kita misalnya kalau di sejarah itu mengaitkan sejarah yang lama dengan kehidupan yang saat ini, atau kehidupan saat ini dikaitkan dengan sejarah tentunya. Sekarang aja kan dengan Merdeka Belajar, kita padahal merdeka dari tahun 45, kenapa belajar baru mau merdeka gitu kan. Contohnya seperti itu, mengaitkan sejarah-sejarah dengan kehidupan kita yang saat ini. Nah, untuk level sendiri sesuai dengan yang sudah disepakati saja dan pemahaman Pak Ilham tentunya dalam mengimplementasikan level kognitif yang ada di sejarah paket C. Karena level kognitif itu akan kita dapatkan kalau memang kita tahu itu sasaran kita, peserta didik kita. Level kognitif yang kita tentukan itu kan belum tentu kita gunakan misalnya L3 atau C5, C6 kalau peserta didiknya sendiri belum kita latih dengan soal-soal bertipe seperti itu. Makanya kan diarahkan soal bertipe AKM ini tidak menyulitkan peserta didik, tapi stimulus yang kita buat itu mengantarkan peserta didik memudahkan untuk menjawab. Nah, seperti yang tadi bilang Pak Ilham, ada kata kunci di esai. Betul, di esai itu sebaiknya ada kata kunci. Makanya ada stimulus nih. Ketika ada stimulus itu udah lebih dari kata kunci gitu. Kadang-kadang si jawabannya juga ada di stimulus, seperti itu. Hanya bagaimana si peserta didik dipahamkan dengan stimulus mengarahkan ke jawaban yang seharusnya dituangkan dalam soal. Gitu Pak Ilham, kira-kira bagaimana? Oh, ini ditampilkan nih Pak Wisnu ya.
Ini Pak hasil polling dari kemarin Pak untuk persentase tingkat kesulitan soalnya, HOTS-nya sepakatnya 30%, mediumnya 40%, low-nya 30%. Mungkin bisa dijabarkan lagi kalau HOTS itu lebih ke C berapa Pak, medium C berapa, low C berapa Pak gitu. Ya, sebenarnya kalau pemahaman kita kan beraneka ragam, tapi kalau menurut saya kita tentukan saja untuk loads itu C1, C2. Untuk mods itu cukup C3, C4. Untuk HOTS-nya itu ya C5 cukup lah. Atau misalnya memang Kota Bandung mau ke C6, silakan. Cuma kalau diusahakan C6 mungkin untuk yang kelas-kelas karyawan nih yang membingungkan nanti ya. Mereka kasihan kalau dikasih soal-soal C6. Gitu. Ya ini sepertinya semakin malam semakin panas dan yang bertanya ini semakin banyak. Bagus, bagus. Ya mungkin nanti untuk di soalnya sendiri nanti kita kan mungkin akan bahas satu persatu, tapi kan ini ada yang bertanya tentang soal banyak. Kita fokus ke kisi-kisi dulu aja. Setelah kisi-kisi selesai kita bedah satu-satu soalnya mulai dari pilihan ganda seperti apa nanti kita akan tampilkan mungkin ya Pak Iwan. Pilihan gandanya Iya. seperti apa untuk menjodohkan di sini pada bingung juga menjodohkannya seperti apa. Mungkin bayangannya masih menjodohkan yang kayak di SD gitu. Atau gini, Bayangannya masih seperti itu. berarti kita tanya dulu ya teman-teman nih sebelum kita ke Pak Ayin ya. Teman-teman tolong di chat ya, dijawab ya. Ya, apakah teman-teman sudah mencontek atau melihat contoh soal AKM yang saya share di Drive? Oh, di Drive. Iya, udah dilihat belum? Belum, Pak. Belum. Nah, Sepertinya belum. Padahal itu udah dari kemarin langsung ada. nah ya sudah Pak, sudah. Nah yang sudah alhamdulillah. Ini yang belum, nanti teman-teman dilihat lagi. Ada beberapa banyak contoh untuk soal-soal bertipe AKM ini. Sepertinya ini masih ada yang bingung mulai dari stimulus ke soalnya itu seperti apa gitu. Ya, siap. Nanti saya tampilkan dulu ya. Tapi untuk secara keseluruhan mah kisi-kisi sudah aman ya sepertinya ya. Aman berarti ini kisi-kisi. Teman-teman izin share untuk yang contoh-contoh soal yang sudah diberikan. Nah, di sini kan ini soal paket C ya, contohnya bahasa Indonesia. Ini stimulusnya nih. Gitu. Jangan lupa sumbernya dicantumkan. Nah, ini soal 1. Stimulusnya masih sama tentang itu. Jadi teman-teman nanti dibaca lagi. Soal 2, stimulusnya masih yang atas. Gitu. Soal 3. Iya, boleh nanti sampai pagi. Soal 4. Nah, terus ini bahasa Inggris, stimulusnya 1. Nah, soalnya 1, 2. Ini kan, ini jenisnya beda kan? Nah, ini kan tentang jawaban singkat. Ini tentang, ini ya tentang yes or no, gitu kan? Nah, ini tentang pilihan ganda kompleks, ya kan? Centang yang benar. Ini tentang uraian. Terus matematika. Nah, ini contoh matematika. Ini adalah stimulusnya. Pemutar yang rusak, ya kan? Nah, ini ada tabel. Nah, soal 1 tentang benar dan salah. Soal 2, nah ini tentang uraian ya. Soal 3, uraian juga. Gitu. Nah, ini yang kimia tadi, Ibu Erni nih. Contohnya, pembuatan hand sanitizer. Ini stimulusnya. Nah, soalnya tentang apa? Nah, tuliskan rumus kimia alkohol yang digunakan pada pembuatan hand sanitizer tersebut. Gitu. Itu untuk isian singkat. Lalu nomor 2-nya, ini tentang pilihan ganda kompleks. Gitu kan, centang yang
benar sesuai pernyataan. Lalu yang tiganya tentang uraian, gitu. Nah, biologi juga sama. Di sini ada stimulusnya. Rawa Pening adalah danau alam yang terletak di Kabupaten Semarang. Nah, ini kan kita bisa rubah. Misalnya tentang bukan Rawa Pening, kalau di kita apa gitu ya. Saguling bening, saguling harum. Seperti itu. Nah, ini benar salah PG kompleks. Lalu sosiologi juga, ini udah ada contohnya nih. Tentang awig-awig. Nah, kita juga bisa tentang angklung ujo nanti ya. Seperti itu. Lalu ini tentang ekonomi, neraca perdagangan surplus. Bisa jadi akibat pelemahan ekonomi. Ini stimulus. Soalnya PG biasa, lalu ada PG kompleks, lalu ada uraian. Nah, ini geografi yang untuk Pak, ini ada geografi contohnya. Stimulus dan soalnya. Stimulusnya hanya gambar ABCD. Nah, di sini ada pilihan ganda. Menurut saudara, penyebab perbedaan bentuk pada gambar C adalah itu. Iklim, luas lahan, cuaca, unsur hara, pola hidup. Gitu. Nah, terus berikutnya, ini tentang menjodohkan. Perhatikan diagram A, jodohkan antara bentuk rumah dengan posisi letak bangunan. Gitu. Tentu yang pertama itu di gurun, kan? Yang terakhir di perkotaan. Nah, ini pedoman skorannya seperti ini. PKN sama tentang pemilu dan seterusnya. Ini paket ABC itu sudah ada, sudah disimpan di drive contoh-contoh soalnya. Jadi nanti teman-teman dibaca lagi untuk menuangkan ke stimulus dan soal-soal UPK bertipe AKM-nya. Oke, selanjutnya ada siapa ini? Kang Rizky dulu ya. Yang resen dulu nih. Paket C MTK peminatan. Silakan. Halo, Oh, Kang Rizal. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak Iwan. Waalaikumsalam. Saya udah kirim kisi-kisi, Pak. Ya. Ini untuk matematika peminatan dan KSI untuk yang sains, Pak. Saya sudah coba bikin soal dari, alhamdulillah sudah sampai 10. Tapi kesulitan di dalam matematika itu kalau PGK, Pak, pilihan ganda kompleks. Kalau contoh aja ya Pak ya, kalau contoh lah ya, 1 tambah 1 kan pasti 2 gitu ya. Iya. Pak ya. Itu tadi ngebahas kayak tentang pas logaritma gitu Pak. Jadi karena saking pusingnya Pak, jadi udahlah ganti lagi jadi isian singkat itunya Pak, bentuk soalnya. Jadi merasa kesulitan kalau pilihan ganda kompleks gitu. Kalau pilihan ganda dan isian singkat masih bisa lah gitu, seperti itu. Terus satu itu Pak ya. Untuk 2 untuk penskoran, kalau pilihan ganda kompleks nih ya, contoh ya Pak ya. Yang terkena COVID sekarang dimisalkan Pak ya. Yang satu komorbid, yang kedua lanjut usianya lansia gitu ya Pak ya. Yeah. Dimisalkan itu kan beda-beda baris. Kalau salah satunya benar, salah satunya salah, tetap 0 berarti ya Pak ya. Betul. Oh gitu. Dikirain kalau salah satunya benar 1, kalau dua-duanya benar 2 gitu. Oh berarti, iya kan, kalau misalnya pilihan ganda kompleks itu misalnya pilihannya ada 3. Ya. Pilihannya 3, berarti yang benarnya kan 2. Iya. Nah, jadi kenapa ada pilihan ganda kompleks misalnya 3 pilihan, ketika dia milih 2 dan 1 salah, itu kan masih punya poin 1. Nah, apalagi kalau benar 2, berarti dia nilainya 2. Tapi kalau misalnya tidak menjawab, hanya menjawab 1 dari pilihan 3 dan itu salah, berarti 0. Nah, ini juga kenapa pilihan ganda kompleks itu menjadikan ya soal tipe AKM ini tidak memberatkan siswa. Salah satunya ketika kita buat penskoran nilai dari 3 pilihan, ini kan skornya 2. Dia pilih 2, 1 dan 2, gitu ya. Padahal yang benarnya itu misalnya 1 dan 3.
Dia pilih 1 dan 2 masih punya nilai 1. Dia pilih 2 dan 3 masih punya nilai 1. Dia pilih 1 dan 3 dia punya nilai 2. Nah, seperti itu. Itu keuntungan untuk peserta didik gitu. Oh, siap, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Kalau untuk kisi-kisi gimana, Pak? Peminatan udah Kisi-kisi bagus, yang atau? untuk peminatan saya lihat itu sudah bagus. Bahkan ini udah ada jenjang paket C. Oke, nomor soalnya nomor 2 paket C, nomor soal 3. Oh, ini menggunakan ini langsung kartu soal ya? Nggak, ada satu laginya kisi-kisi. Ada 2 Pak saya buat. Kartu soal, kisi-kisinya yang kisi-kisi UPK. Oh, yang kisi-kisinya 2 ini ya, 2 tampilan dia ya. Yang Iya. satu kisi-kisi umum, yang satu kisi-kisi ke soal. Oke, sip. Terima Yang satu kasih, Pak. umum, yang satu AKM. Oke. Nah, untuk menjawab yang tadi, kebingungan dalam istilahnya menjodohkan, terus benar salah. Nah, ini kan kemarin kita sudah dibawa sama Pak Wisnu nih, mencontohkan ketika si anak sekolah dikasih jajan 7.000, ya kan? Terus dijajanin 2.000, berapa kembaliannya? Nah, itu kan itu juga udah bisa menjadi pilihan ganda kompleks, ya, sudah bisa benar salah. Ketika benar salah, misalnya kembalian 3.000 jika dia memberi uang 5.000 kepada pedagang. Benar salah, kan gitu kan? Terus yang kedua, tidak mendapat kembalian karena menggunakan uang 2.000. Berarti benar, kan seperti itu. Nah, itu udah bisa juga gitu. Jadi memang kita juga dituntut untuk berpikir hot sebenarnya untuk menggunakan atau membuat 5 tipe soal AKM ini. Nah, ilustrasi yang diberikan Pak Wisnu di awal itu sebenarnya udah membuka pemahaman kita untuk bagaimana membuat soal tipe AKM ini lebih kompleks gitu. Makasih ya Pak Wisnu kemarin, luar biasa. Masih Gitu banyak ya. Pak kalau mau. Nah, tuh nanti kita lebih banyak workshop tuh nanti ya. Ini PR berarti ya. PR untuk kita nanti mungkin di Kota Bandung lebih banyak bertemu di tatap maya atau tatap muka juga ya untuk berbagi ilmu dari kita oleh kita dan untuk kita tentunya. Jadi nanti teman-teman kaya lah untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik. Oke ya Pak Riza, terima kasih. Selanjutnya nih Pak Ayi Rostadi, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya ujian model AKM ini baru ya Pak ya, selama pandemik ini. Kebetulan saya juga kemarin dapat tugas jadi pengawas AKM di sekolah formal. ONBK ya, Martin. AKM kelas 5 Pak. Kelas 5 AKM ya. Langsung AKM kemarin dapat tugas. Jadi setidaknya ya udah melihat modelnya gitu. Kan ujiannya komputer langsung. Jadi seperti apa yang tadi disajikan oleh Pak Iwan, itu benar seperti ada penjodohan, pencocokan. Ini yang saya tanyakan itu tentang stimulus. Jadi kalau di AKM itu kan literasi, jadi memancing dengan cerita. Jadi anak membaca dulu, terus itu berbentuk soal. Seperti kalau, nah itu kan, jadi diusahakan peserta didik itu untuk membaca literasi dulu, dan udah dibaca, itu baru ada soal-soalnya. Ubahnya seperti materi bahasa Indonesia lah dulu kalau ujian. Itu kan disajikan dulu cerita ya, terus bikin pertanyaan-pertanyaan. Ini yang saya tanyakan, kebetulan kalau saya kan ditugaskan untuk membuat kisi-kisi PAI paket C ya, kebetulan masih dalam konsep karena memang kita ngambil sebagaimana tadi paket A ya, kalau nggak salah paket B dari ke Kemenag gitu. Jadi Kemenag otomatis kan harus romak semuanya. Jadi nggak mungkin ya, jadi cuma KI dan KD-nya aja kita ambil otomatis, terus tambah harus bikin stimulus gitu. Ini yang saya tanyakan, apakah dalam 40 soal itu stimulusnya
bisa 5 atau justru kurang kalau 5. Jadi Iya. dibagi satu stimulus 10 soal umpamakan. Itu kan ada 40 soal semuanya atau bisa lebih dari 5. Ya. Ya, terima kasih Pak Ai. Benar, untuk langsung ke utama ya, stimulus. Stimulus itu diusahakan ya jangan terlalu banyak. Jadi satu iya. stimulus untuk 5 soal saja. Kalau misalnya Ya. satu stimulus untuk 10 soal, nah dikhawatirkan nanti ada pertanyaan yang jawabannya di sana-sana aja gitu. Ya. Oh iya betul. Ya, kalau untuk agama, Iya. wah luar biasa stimulusnya banyak. Apalagi nih zaman COVID Ini kan. kebetulan Pak Iwan, Ya, ya. kalau seandainya stimulusnya itu salah satu ayat Quran atau hadis, itu kan bisa jadi stimulus mungkin ya? Itu Iya, dari itu stimulus. Bisa juga ya? Bisa. Ayat Quran itu stimulus juga. Terus kalau misalnya ada bab ini kan ya tentang pemulasaraan jenazah. Oh ya, ya Nah, itu ada. kan bisa tentang ini COVID, si A kena COVID bla 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 bla. Nah, kan terus mau disolatkan dan sebagainya itu kan bisa gitu, niatnya dan sebagainya seperti itu. Syarat-syaratnya. Nah, itu udah bisa masuk. Jadi dari satu gambar itu bisa untuk beberapa soal nantinya. Apalagi misalnya ada jenazah, ada bacaan juga, ada bacaan dari sholat jenazah itu kan bisa masuk ke tajwid dan sebagainya gitu. Itu kira-kira Pak Ai. Ya. Makasih Pak Iwan. Sama-sama Pak. Selanjutnya nih paket C matematika wajib. Kalau yang tadi siapa? Masih Ibu ya? Pak, tadi Pak Rizal dari peminatan. Ini Bu Lucy. Oh, Bu Lucy. Oh. Pak, yang tadi punten izin off cam ya. Kalau di on cam suka jadi Mangga Bu. dikit lagi, maaf. Tapi ya baik. Kalau ada suara saya nggak Pak? Takutnya lupa. Ada Ibu, ada. Ada aman. Pak, kalau Makan. untuk stimulus tadi tuh ya ngebahas ya. Saya tuh kepikirannya gini kan itu bakal di print ya. Tadi juga pas nyari-nyari stimulus kayak misalnya stand portable gitu ya, atau misalnya tadinya mau data yang lain lah gitu. Tapi kan berwarna, sementara kalau nanti di print atau di fotokopi kan ngegeblek gitu ya Pak ya, apa sih? Gitulah. Nah berarti kita tuh kalau misalnya cari stimulus gambar-gambar itu yang berupa sketsa ya, jangan yang berwarna gitu kan. Kalau yang tadi contoh dari Pak Iwan kayak stimulus yang hand sanitizer itu kan berwarna biru gitu ya. Nah jadi kita harus pikirkan juga stimulus yang hitam putih ya Pak ya? Ya, Sebaiknya sketsa gitu. warna hitam putih sebaiknya seperti itu, dan yang paling utama itu dia tidak multi persepsi. Kalaupun yang tadi ya hand sanitizer hitam putihkan kan tidak berpengaruh karena yang ditanyakan bukan warna, tapi yang ditanyakan hanya komposisi dari alkohol itu apa gitu kan, dari miligramnya seperti itu. Apalagi matematika karena kan yang nanti ditanyakan bentuk biasanya kan, terus Ya, angka betul. gitu. Aman Ibu kalau Ya. untuk hitam putih untuk matematika. Iya, jadi memang tetap harus nyari stimulus yang kalau gambar juga nggak berwarna gitu ya, maksudnya. Betul, iya. Warnanya tuh pada saat nanti di print tuh nggak saru atau gimana gitu ya. Betul Bu. Ya. Sama ini Pak, satu lagi mau tadi sih memang sudah disebutkan, cuman mau make sure aja ya Pak ya. Jadi betul ya kalau stimulus di dalam stimulus itu boleh kita mencantumkan misalnya clue-nya apa sih kuncinya, sama tersirat juga sebetulnya cara pengerjaannya gitu ya, jawabannya di stimulus bisa ya Pak ya? Bisa Ibu, nggak apa-apa itu, bagus seperti itu. Jadi nggak nyusahin yang ngerjain soal ya? Iya, dan kita juga Cuman kalau rada ditanya nggak susah. nyusahin, ya. Cuman rada nyusahin yang bikin soal aja ya Pak. Susahnya sekarang Bu, tahun-tahun berikutnya kan kita tinggal modif aja. Sedikit Makasih, Pak, itu aja. informasi sebentar.
Untuk nanti yang dikumpulkan kita itu kan berupa kartu-kartu soal. Jadi kartu soalnya kita seperti yang tadi ditampilkan udah ditik aja seperti itu gitu. Jadi biar biar lebih rapih lah gitu. Biasanya kan kadang-kadang antara gambar atau apa ada ketidaksesuaian, tapi kalau misalnya untuk setelah berbentuk kartu soal yang sudah diketik itu rapih, itu lebih meminimalisir salah persepsi gitu. Jadi kita nanti yang dikumpulkan untuk peserta semua itu berupa kartu soal yang sudah diketik gitu. Oke, jadi kartu soal ketik ya, beserta gambar ilustrasi kalau ada. Kalau kartu soal kan berarti dengan soalnya ya, Bu Harti ya. Iya, kalau kartu soal kan berarti itu di dalam kartu soal seperti tadi, mungkin bisa di-share screen lagi, maaf Pak Iwan. Nah, berarti kan seperti ini. Jadi kisi-kisi kan di atasnya kisi-kisi, setelah kisi-kisi yang dikumpulkan nanti ini kartu soal. Nah, ini kan kartu soal ini udah ada kayak jenjang kompetensi dasar, ini kan berupa turunan dari kisi-kisi. Soalnya sudah ada dan penskorannya sudah ada gitu. Jadi nanti kita sampai sini yang dikumpulkan itu. Oh, iya. Ya. Jadi kan untuk yang tahun-tahun berikut tahun-tahun kemarin untuk yang biasa ikut pembuatan soal, kita juga kan sampai kartu soal. Tapi bedanya kartu soal yang tahun kemarin itu kita ditulis tangan ya. Oh ya. Ya, sebenarnya sama kan kayak gini, cuman beda formatnya aja dan beda asalnya tulis tangan sampai berpuluh-puluh lembar gitu. Nah, sekarang kita lebih enak, tapi emang lebih enak diketik kan daripada ditulis tangan. Jadi skornya langsung ditulis di situ ya, Bu? Ya. Ya. Tapi kalau misalnya mau mau diketik iya, ditulis tangan iya boleh. Capek tuh, Bu. Tapi kira-kira yang lebih memudahkan yang mana, ditulis tangan atau diketik seperti ini? Diketik lah, diketik Bu Harti. Ya. Ya kita enak ya yang mudahnya aja lah dulu, yang mudahnya yang mana, yang mudahnya apakah Kang Wisnu kayaknya nih tim editing kayaknya nih. Ya ini sebenarnya mutualisme sih, saling memudahkan. Jadi memudahkan, kita juga memudahkan, misalnya kita mengutip dari buku, dari e-modul, kalau misalnya teksnya panjang itu kan tinggal di copy paste saja, tapi kalau misalnya kalau ditulis tangan berarti kita kan harus nulis teks panjang itu gitu. Jadi kita juga diuntungkan sebenarnya yang buat soal. Terus yang tim editing juga diuntungkan dengan yang nggak semua tulisan tangan itu bisa kebaca. Itu kadang-kadang dari tahun ke tahun juga ada ini yang tulisan tangannya nggak kebaca. Terutama gambar, Bu. Tim penulis juga. Terutama bikin gambarnya itu. Ya, terutama suka salah persepsi dari gambar juga itu. Ya. Kalau kayak gini kan lebih enak gitu. Setuju ya? Setuju apa setuju nih? Ya. Setuju. Setuju ya. Untuk soal berarti Bu Harti jangan dulu diupload ke Google Drive ya. Nanti di hotel baru diperiksa dulu satu-satu. Kalau yang udah diedit baru masuk Google Drive ya. Jadi soalnya seperti yang tadi bentuknya dalam bentuk kartu soal yang diupload. Kalau misalnya dari besok udah selesai mau diupload nggak apa-apa, nggak masalah Pak Wisnu. Oh, oke. Nanti bisa dikoreksi satu persatu sambil berjalan Formatnya aja. Word atau PDF aja Bu Harti? Word aja, Word. Word aja lah. Biar gampang dicoret-coret. Enggak, jadi kalaupun nanti kita kalau di Word, kalau kita review itu kan langsung bisa diedit. Langsung disempurnakan. Ya kalau di PDF di convert bolak-balik kayaknya ya. Nanti tampilannya jadi beda. Sepakati aja di Word ya berarti ya. Iya. Upload di Word gitu. Ini saya lagi mencoba nih Kang Iwan, Bu Ketu. Tapi mohon koreksi kalau salah ya. Boleh share screen ya sebentar aja, Noong. Ya. Boleh lah kita. Boleh. Punten. Mangga. Mengingatkan juga teman-teman bagi yang nanti lup-lup sinyalnya pada saat ini bisa ditonton lagi di channel YouTube-nya DPC FTPKN Kota Bandung. Ini Kang?
Ya, siap. Ininya stimulusnya kan di atas tuh, Iya, di sini. stimulus beragam Ya. manfaat terumbu Nah, karang. Nih, ini gini betul. Ya, betul. Ini soal nomor 1. Ini Iya. kartu soalnya kan begini. Nomor 1. Ini Ya. berarti penskorannya di bawah gitu ya. Langsung. Iya, ya. Ini nomor 2. Tetap dengan yang tadi stimulusnya. Gitu. Oke, good. Nah, tinggal nanti tim editing. Oh iya. Nah, tinggal apa ini Buning yang kurang? Penskoran sama stimulusnya yang kurang. Nah, Bu. penskorannya ya. Jadi Ya. jangan lupa penskoran itu dibuat itu sebelum pembuatan, ya maksudnya sebelum ke soalnya juga kita udah dihitung penskorannya. Jadi jangan kayak ngalirkan oge gitu untuk penskorannya. Ada kesepakatan aja bersama untuk yang pilihan ganda, skor maksimalnya berapa, untuk yang menjodohkan, uraian, isian. Pan pengen ngerjain Kang Wisnu sekali-kali. Lah bukan kerjaan Pak Wisnu itu mah. Ya, betul gitu. Bu Ketu, Kang Iwan, tinggal Ya, penskor aja. tinggal cantumkan skorannya aja. Siap. Mangga yang lain. Mana yang lain ini baru berapa mapel? Paket A baru IPS sama Bahasa Indonesia. Paket B baru PAI. Paket C kita sudah bahas fisika, matematika wajib, kimia, geografi, sejarah, MTK, peminatan IPA, dan PAI. Bagaimana mapel yang lain? Ada yang bertanya. Rijal bertanya ukurannya A4 atau F legal. Kayaknya itu bukan pertanyaan ya, Pak Rijal. Ini Pak Rijal yang mana ya? Maaf, perasaan kenal ya. Itu biasa pedagang ulen. Oh, pedagang ulen, iya. Jadi ini sebenarnya kalau kita nguploadnya apa? Kita di Word itu yang dikumpulin itu nggak usah mikirin mau potret, mau landscape, mau A4, mau legal, pokoknya formatnya seperti itu. Ya dienak-enakin aja lah. Kalau misalnya enaknya A4 ya A4, enaknya legal ya legal. Kita nanti kan nggak ada kepentingan untuk printing gitu ya. Jadi kita sampai ke kartu soal aja. Kalau mau seragamkan misalnya A4 landscape gitu. Udah sama. Tapi kalaupun itu ada perbedaan itu kan nggak masalah sebenarnya, kita nggak akan mempermasalahkan itu, kita akan mempermasalahkan isinya gitu. Ya iya. Jadi kartu soal dan soal ya, tapi nanti validasinya tetap nanti di hotel gitu ya. Ya. Yang mau nyicil bisa. Di print nanti dibawa ke hotelnya atau enggak? Nggak usah. Ya, di print. Kalau nanti ke hotel mah di print. Oh, siap. Biar nanti ada laporan ke Bukasi. Bising majarkeun teu karerja cenah. Ngadon main hungkul di hotel. Sok itu dugi ka subuh. Ya, nanti Silakan di hotelnya mah nanti tinggal tidur nyenyak aja kalau udah beres makan. Halo. Ya, siap. Halo juga. Tapi kan satu orang dua paket kan? Ya. Satu pelajaran yang 2 paket. Jadi kalau misalnya satu pelajaran 2 orang, satu pelajaran 2 paket. Oh, jadi satu orang satu. Bebas Bu pembagiannya mah. Bagiannya bebas. Mau 1 orang 1, mau setengah-setengah bebas Bu. Yang jelas mah 1 tim itu 2 paket, 1 tim 2 orang ya bebas. Kalau mau 1-1 mah enggak. Bu Nining mau bikin 4 juga mah enggak Bu, bebas aja Bu. Aduh. Tapi. Siap. Itu soalnya ada yang partnernya pada nggak ada, kayak partner saya Bu Irma ada nggak ya? Terus Bu Irma. Ada ini. Pak Teguh nggak muncul, ada beberapa yang nggak, yang partnernya hilang kayak Pak Ilham. Tapi Pak Teguh sudah di kontak, katanya siap menghubungi partnernya, siap menjemput jodohnya. Nanti yang ada kendala sama partner langsung aja curhat sama Bu Harti ya. Insya Allah Ya, akan nanti saya comblangin. perantarai. Kayaknya lebih enak saya yang comblangin gitu loh.
Ya, siap. Makasih Kang Wisnu. Mangga. Silakan yang lain kalau yang mau bertanya. Saya mau sapa PKN paket C. Halo PKN paket C. Itu di Masih ada daftar kah? hadir ada nggak? Cuma bentar. Ada kok beliau. Tadi ada kok. Ininya keluar kan. PKN paket C, Bu PKN Devina. paket C. Oh itu katanya sinyal. Oh, sinyal. Tuh masih ada tuh. Oh, itu halo. Oh. Gimana Bu Devina? Sudah paham belum untuk yang menjodohkan? Tadi contoh-contoh soalnya dibuka aja. Oke, udah aman berarti ya. PKN paket C sudah aman. Biasanya tulis nih yang aman, PKN. Nanti buat apa laptop? Terus yang paket C biologi udah aman kah? Ulfianti. Bulfi. Iya Pak, ya Gimana aman? aman Pak. Sudah komunikasi sama Ibu Fitri. Oke. Biologi aman ya. Contoh soalnya juga ada. Ekonomi. Siapa nih ekonomi? Bu Erni aman ya? Halo Bu Erni. Aman, Pak. Wah, hebat ini. Ekonomi sama Bu nih. Sama-sama dari E. Geografi, sejarah sudah, ekonomi sudah, biologi, fisika, kimia sudah, matematika sudah, PI sudah. Berarti, oh sejarah tadi sudah ya? Oke, matematika paket C aman Bu Harti. Selanjutnya paket AB nih, kemana nih pesertanya nih? Tadi ada Bapak tadi. Ya. Mau nanya Pak, mohon maaf. Tadi Oh kan iya, silakan. sempat kepotong-potong juga sama sinyal. Iya, Tadi iya. mau nanya tentang ini Pak yang masalah level kognitif. Tadi kan sempat belum ada kesepakatan ya Pak ya antara LK1 itu dari C berapanya. Nah, tapi tadi sempat disinggung juga bahwa LK3 itu dari C5 sampai C6. Nah, sedangkan setahu saya mah gitu Pak, kan saya ngajar juga di formal ya Pak ya. Iya. Untuk LK3 itu dimulai dari menganalisis dari C4 gitu, karena menganalisis itu sudah masuk ke level yang HOTS gitu Pak. HOTS. Iya, Iya. jadi bagaimana gitu, takutnya nanti di kisi-kisinya saya kan kebanyakan kalau ekonomi itu menganalisis ya Pak ya. Jadi maksudnya ke LK3 gitu. Nanti takutnya LK3 itu menganalisis itu malah masuk ke LK2, sedangkan yang LK3-nya berarti tidak ada sama sekali gitu Pak. Takutnya ada miskomnya aja gitu. Terima kasih sebelumnya. Ya kalau mau disamakan dengan yang umum, memang LK-nya yang HOTS itu kan dari 4 ke 6 ya. Tapi usahakan jangan sampai ke 6 untuk Iya, Pak. kita kan sasaran kita ada yang dewasa gitu ya. Nah, iya. Iya, usahakan jangan yang ke 5-6 itu juga berat sebenarnya. Jadi cukup sampai 5 boleh lah. Jadi 4-5 maksimal di HOTS gitu. Ya. Kalau formal kan memang C1-nya kita di lots aja gitu. Iya. Iya, Cuma Pak. mengingat saja. Iya, di formal juga Pak, C4 juga C4 itu udah masuk ke analisis gitu Pak, malah jarang C5 C6 aja udah jarang gitu di formal gitu. Apalagi mungkin di paket C gitu Pak ya, takutnya ketinggian gitu. Belum Ya, di siap. kita mah kayaknya belum bisa ke Ya, di sana. paket C mah Ya. diturunin aja, diturunin Diturunin, ya. dari formal. Siap. Nah, di Eropa juga yang pakai itu mah C6 baru di Denmark aja. Ya, Bu Hati. Iya. Ya, terima kasih Pak, Bu. Ya pokoknya mah untuk soal titip pesan ya, untuk soal jangan buat soal yang susah-susah gitu. Diusahakan itu buat soal itu yang gampang-gampang aja. Nggak usah susah-susah. Nggak ada untungnya juga buat kita kalau bikin soal yang susah. Merugikan malah. Siap. Merugikan. Ya, oke ya, Bu Erni ya. Siap Pak, siap. Makasih. Oke. Kita sapa yang paket B ya.
PAI tadi sudah, ini udah ada IPA paket B. Halo. Halo Bu Sekar. Iya, halo Pak. Mohon maaf sebelumnya nggak bisa nyalain kamera. Iya, nggak apa-apa, sudah malam juga. Gimana Bu Sekar? Buat kisi-kisi sebenarnya tinggal kurang stimulusnya. Paling nanti saya sama partner saya yang mau coba ngerombak lagi kisi-kisinya, Pak. Tapi udah paham ya intinya untuk yang soal AKM ini? Sejauh ini sih sudah. Mungkin kalau misalkan ada yang kurang jelas, mungkin kalau Bapak berkenan nanti saya coba kontak Bapak via WhatsApp. Silakan. Boleh, silakan. Oh, Cuma bila aku waktu senyumnya beda ya. bila waktu-waktu tertentu saya kurang respon atau telat respon, mohon maaf ya. Iya, Bapak, nggak apa-apa. Iya. Kok sama Bu Sekar itu senyumnya beda ya, Pak Narsum? Lihat juga belum orangnya. Iya. Terima kasih, Oke Pak. ya, aman ya yang IPA. Iya, Pak. Oke, IPS paket B. Bu, siapa ini? Oh, lelaki ya, Arnaldi. Itu ada Bu Dedeh, Pak. Arnaldi dan Ibu Dede. Pak Akbar ya? Iya, betul. Oke. Damang Pak Akbar. Alhamdulillah, berarti Kuliah kemana aja, sibuk? lagi sakit nih. Oh, lagi sakit. Salam ke Bulia, cepat sembuh. Iya, terima kasih. Gimana Pak Akbar? Tadi sedang koordinasi dulu sama Bu Arti, itu karena partner saya masih belum bisa koordinasi. Jadi nanti untuk saya udah membuat kisi-kisi Pak, tapi ya alhamdulillah tadi sudah baca dari Google Drive yang Bapak buat mengenai soal AKM. Ini juga sedang menyusun. Tinggal nanti koordinasi dengan partner saya Pak untuk pembuatan kisi-kisinya. Mohon maaf Bapak, saya partnernya Bapak, tapi maaf tidak bisa on cam. Iya. Nanti saya japri Bapak. Iya, alhamdulillah sudah kita langgin ya. Oh iya, soalnya Bu Dedeh ini baru. Baru, iya betul, menggantikan. Kan ada Menggantikan Pak Abdul Aziz ya. Ada yang Iya. sakit berhalangan, tidak bisa meneruskan karena sakitnya lumayan, kalau untuk membuat soal menguras menguras pikiran, jadi diganti. Jadi Bu Dedeh ini memang baru menggantikan. Hari ini ya? Kemarin. Kemarin Bu. 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Ya. Iya. Oke, berarti sudah aman ya, Bu Dede sudah mulai mengikuti ya. Iya, lagi nyoba bikin kisi-kisinya, mungkin nanti saya Oh, iya. komunikasi sama Pak Akbar. Oke, terima kasih. Berarti Terima PS kasih. sudah kita bahas. Selanjutnya paket B di bahasa Indonesia. Ada nggak? Hadir? Paket B bahasa Indonesia, kayaknya paket B sudah tidak ada. Tidak ada ya? Oke, bahasa Indonesia tidak ada. Bahasa Inggris? Paket B tinggal IPA dan PKN yang tersisa. Oh ya, yang PKN aja. Gimana PKN? Halo. Pak Yusuf. Halo, Pak, Ibu. Nih, maaf nggak bisa on cam, lagi di luar. Oh iya, Pak. Takutnya kurang jelas. Iya. Untuk kisi-kisi, mudah-mudahan aman, Pak ya. Tinggal coba Iya. buat soalnya seperti apa sih. Tinggal soalnya aja. Tapi sudah pada intinya Bapak udah paham ya tentang soal tipe AKM ini? Ya, mencoba dipahami, Pak. Oke, siap. Alhamdulillah. Atur nuhun Pak Yusuf. Ya, sabi-sabi. Oke, berarti paket B beres, paket A kita baru bahas IPS sama Bahasa Indonesia. Untuk yang PAI tadi ada ya paket A PAI? Paket A bahasa Indonesia ada, PKN, PAI ada Bu Isni. PKN paket A dulu. Siapa nih? Mega. Iya Pak, Nah, gimana Bu? Aman? untuk kisi-kisi aman Pak, paling mau benerin penomoran soal. Karena Penomorannya penomoran ya. ya masih ada yang salah gitu. Tadi urut sesuai jenis
sesuai bentuk soalnya nanti mau sesuai dengan stimulusnya. Karena Iya, awalnya ngiranya alhamdulillah. satu soal satu stimulus. Oke. Berarti kalau 30 soal sudah mempersiapkan 30 stimulus ya, Bu ya? Iya, awalnya mikirnya gitu. Ya, ya. Oke, berarti udah aman ya untuk Bu Mega. Alhamdulillah. Langsung start ke soal ya, Bu ya. Terima kasih Pak, Ibu. IPA paket A. Iya Pak, ada. Nah, Ibu Isni. Iya. Bagaimana, Bu? Insya Allah aman, ya mudah-mudahan betul gitu Pak. Udah kirim juga ke Google Drive. Iya. Tinggal ada ini sih tadi urutan soalnya juga. Saya kira sesuai dengan jenis, ternyata ya sesuai dengan stimulusnya aja gitu ya Pak. Betul, betul. Iya, itu saja. Nanti dicoba ke pembuatan kartu soal. Iya, alhamdulillah, berarti aman ya. IPS Bahasa Indonesia, PKN, IPA sudah. Ada lagi yang mau dikomunikasikan teman-teman? Bahasa Indonesia paket C ada nggak? Pak, punten Pak. Oh, Ada boleh, yang boleh, Pak. ditanyakan lagi, Pak ya? Iya, ya Pak Ahmad, silakan. Ini tentang stimulus nih Pak. Nih saya ini kan yang di kisi-kisi yang saya pelajari ini diterima. Nah, kita masukkan stimulusnya itu di kolom apa Pak? Kompetensi dasar atau di indikator soal atau di mana? Atau tambah lagi kolom stimulus? Kalau tadi teman-teman dia pakai kolom baru di atas Pak, sebelum ke soal itu ada kolom lagi satu itu untuk stimulus. Tapi kalau Bapak misalnya mau juga boleh di indikator Pak. Di Karena di indikator indikator soal itu ya? kan ya di indikator kan Ya. diberikan stimulus tentang bla 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 gitu. Nah, itu kan Oh. ketika stimulus itu juga dipakai untuk 3 soal tinggal copy paste saja. Ya, ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Ahmad. Gimana bahasa Indonesia paket C, ada nggak? Pak Heri Juhairinya sedang di luar Pak katanya. Oke. Untuk bahasa Indonesia paket C, tapi partnernya teh siapa ya? Kalau bahasa Inggris paket C ada? Nggak ada ya? Ya, bahasa Inggris walaupun saya terbata-bata, tapi kan kalau untuk membaca runtutan soal menarik gitu. Ya, nanti ada tim verifikasi khusus untuk Siap. bahasa Inggris ini, tim ahli. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya pandu sementara ini. Ada kekurangan, ada apapun juga perlu kita komunikasikan, perlu kita bahas. Mari chat saya atau handphone saya masih terbuka untuk teman-teman semua. Boleh di grup juga nanti kita bisa komunikasi. Apabila ada yang memang urgent, boleh telepon di waktu-waktu senggang ya. Ini ada Muhammad Akbar tuh everyone. Hadir Pak, bahasa Inggris paket C. Oke. Sedikit komunikasi Pak Muhammad Akbar gimana? Bahasa Inggris paket C. Ya, sepertinya sedang dalam keramaian. Oke, kalau gitu ya. Mungkin itu dari saya, Bu Harti dan teman-teman. Nih, Bu Sri, terima kasih sudah menjadi moderator pada malam hari ini. Siap-siap. Mana Bu Sri? Hadir? Hadir, Bu. Ya. Berarti sudah selesai ya, Bu? Ya, sepertinya udah selesai. Bu, tanya Bu. Ini saya di WA dapat, ini saya baca nih, besok jam 9 ada lagi nggak? Oh, enggak. Enggak ya, saya ada yang nanya, ada lagi kan? Gitu. Jadi enggak, jadi malam ini aja Bu ya? Ya. Ya. Ya, kalau begitu, karena paparannya cukup panjang, terima kasih sudah rekan-rekan tutor juga. Kalau pengennya sih sampai tuntas ya, berhubung waktu. Sampai subuh. Ya, janganlah ya. Satu kali lagi ini nggak ada pertanyaan lagi kan? Ya silakan yang bertanya, lumayan.
2 Enggak menit. Bu, tinggal memperbaiki soal yang dianjurkan sama Pak Iwan, tinggal mengkoreksi, memperbaiki. Besok pagi akan diusahakan perbaiki. Ya, Itu aja, Bu. siap. Jadi jangan sampai sekarang nggak bisa tidur karena ada yang mau ditanyakan ke Pak Iwan tapi belum ditanyakan gitu loh. Jangan sampai ke bawah-bawah jadi nggak bisa tidur gitu. Sepertinya kegalauan rekan-rekan tutor sama dengan saya bahwa tidak bisa belum bisa mengaplikasikan. Loh ini kisi-kisinya begini, soalnya gimana ya? Cara membuat dituangkan ke dalam soalnya kayak apa ya? Tapi alhamdulillah sudah, kalau tadi lampunya mereknya elektrik, sekarang sudah Philip, jadi sudah agak terang. Sudah agak terang ya. Alhamdulillah, Philip pokoknya. Terima kasih sudah begitu semangat. Terima kasih juga kepada Ibu Harti sebagai Ketua Forum Tutor, kepada Kang Wisnu sebagai Ketua Panitia, dan kepada yang terhormat Pak Kang Iwan sebagai narasumber yang sudah dengan setia memberikan pengarahan. Mudah-mudahan kegalauan dan kebingungan kita terjawab ya rekan-rekan tutor semuanya. Dengan demikian pertemuan online malam ini kita tutup bersama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi terima kasih, selamat malam, jaga kondisi. Bu, boleh live. Tetap jaga. Boleh Mangga. Tetap jaga. Pak Iwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam minggu. Tetap Dan soal sampai hari Rabu ya, Bu Harti ya.